Baik, terima kasih Bu Rita. Izin share screen ya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu peserta webinar hari ini yang saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul, dan insya Allah ini menandakan kita dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan apa yang sudah kami lakukan berkaitan dengan adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi ini. Khususnya berkaitan dengan bagaimana menilai dupak guru secara semi daring, dan ada juga luring, dan sedang mempersiapkan full online di masa yang akan datang. Ini sedikit review. Ini fokusnya ke guru karena ini yang sudah kami lakukan. Sedangkan di pengawas kita baru akan memulai menerjemahkan bagaimana sistemnya bisa, apakah langsung full online atau semi online dulu sebelum ke online. Ini penilaian dupak guru dari golongan 4B ke 4C, kemudian 4C ke 4D, dan 4D ke 4E. Ini ada presentasi karya ilmiah guru PNS golongan 4C, ada uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan. Nah, beberapa poin ini tercantum dalam Permenekpan dan Permendikbud yang menjadi amanah yang harus kita laksanakan. Terus bagaimana kita menyesuaikan dengan adaptasi kebiasaan baru, Bapak Ibu? Sejak tahun 2007, dupak guru itu dikirim ke LPMP provinsi, dan penilaiannya pun dilaksanakan di LPMP atau di daerah di mana LPMP itu berada. Nah, kita punya laman Simpak Guru dan EPAK. Simpak Guru gtk.go.id. Laman ini untuk memproses data oleh tim sekretariat GTK dan sekretariat LPMB sesuai perannya masing-masing. Sedangkan EPAK itu bisa guru langsung melihat bagaimana status dari berkas yang mereka kirimkan ke LPMP. Di tahun 2020, di masa pandemi, tepatnya di bulan Maret, kita tidak bisa melakukan seperti sebelum-sebelumnya secara konvensional. Penilaian dupak dilakukan secara daring untuk guru PNS golongan 4B ke atas yang akan memasuki masa purna bakti dengan menggunakan media Google Form. Kenapa kita memilih dulu guru-guru yang akan pensiun? Karena memang kita punya keterbatasan. Sebelum sistem dibangun, kita buat transisi semi online yang seperti disampaikan oleh Prof. Tri tadi, bahwasannya data atau berkas-berkas yang Bapak Ibu biasanya kumpulkan di LPMP itu didigitalkan, dimasukkan ke dalam form yang kita pakai saat itu adalah Google Form. Jadi berkas-berkas yang dibutuhkan berkaitan dengan kenaikan pangkat, baik itu berkas-berkas kepangkatan atau hasil penilaian sebelumnya, ataupun nanti berkas publikasi ilmiah atau karya ilmiah, itu masuk dalam Google Form. Ini sementara itu untuk guru yang belum purna tugas, masih kita kombinasi antara luring dan saat ini masih luring dan mempersiapkan untuk full online. Dan Bapak Ibu, kita masih memilih daerah-daerah yang tidak melakukan pergerakan dengan transportasi umum yang terlalu jauh. Jadi kemarin kita sudah lakukan masih luring itu di Jawa Barat. Nah, untuk pengawas, kenapa kita belum membuat semi daringnya? Karena Bapak Ibu mengirimkan berkas ke Jakarta, masuk ke PO Box kita langsung. Rasa-rasanya kok nggak tega kalau Bapak Ibu kita minta mendigitalkan lagi apa yang sudah dikirim. Ini dalam konteks Bapak Ibu yang sudah ngirim. Berbeda dengan LPMP,
yang memang mereka jauh dan membutuhkan penerbangan kalau kita harus menilai di sana. Jadi untuk berkas pengawas, itu yang pengawas yang jenjang SMA, SMK, dan PLB kemarin cuma sekitar 168, dan setelah kita nilai secara luring atau langsung atau offline, itu memang tingkat kelulusannya masih belum terlalu tinggi. Nah, maka kita merancang beberapa hal, baik itu yang tadi disampaikan Prof. Tri, sosialisasi kembali, konfirmasi kembali, sehingga Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu kirim itu benar-benar mendekati akan lolos. Ini yang harus kita selalu sosialisasikan, selalu kita komunikasikan. Nah, ini yang sedang kita lakukan, persiapan pengembangan aplikasi untuk penilaian dupak secara daring sepenuhnya. Yang seperti Prof. Tri sampaikan tadi itu, ini sedang kita rancang, tapi baru bergerak untuk guru. Nah, nanti untuk pengawas akan kita adopsi dan adaptasi. Berada penilai itu bisa melakukan penilaian, dan peserta lama-kelamaan harus semakin terbiasa dengan digital yang relatif bagus dan bisa dilihat. Karena memang jika tidak bisa dilihat seperti Prof. disampaikan tadi, ini akan merugikan peserta sendiri karena memang ada syarat-syarat tertentu berkaitan dengan jurnal, buku, dan pengakuannya itu dari mana. Jadi yang pengalaman kita dari 48 yang mau pensiun, itu ada 40 yang mengajukan, dan itu rata-rata clear. Karena mungkin guru ada perbedaan kemampuan mendigitalkan antara guru SMA, SMK dengan SMP dan SD, apakah seperti itu yang terjadi? Karena di kita relatif permasalahannya minor. Cuma memang di penilai itu kenapa kita sebut semi daring? Karena dari Google Form itu dilihat ibaratnya penilai itu kalau bisa dua laptop atau dua layar. Dilihat di Google Form, kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi Simpak kita, baru dilakukan penilaian dengan cara seperti itu. Atau mereka bergantian melihat layar. Jadi memang untuk kebutuhan sedikit, 48 itu tidak terlalu banyak masalah, dengan dua penilai, 3 hari bisa selesai. Tapi kalau untuk yang sisanya yang SMA, SMK, saya bicara SMA, SMK itu sekitar 1000, PLB itu sekitar 1.400, ini tidak mudah dan tidak efisien. Maka kami sudah berkomunikasi dengan pengembang sistem aplikasi apa saja yang dibutuhkan untuk kita bisa memasukkan langsung ke aplikasi, sehingga nanti satu aplikasi yang diharapkan nanti penilai itu bisa di mana saja, bisa kapan saja, rentang waktunya jadi luas. Nah, target kita adalah untuk kenaikan pangkat Oktober 2021 dengan berbagai pertimbangan tarif rasional kita. Kalau ditarik mundur, itu kan 2 bulan sebelumnya sudah masuk data itu ke BKN, Pak PAK-nya sudah siap. Kalau ditarik mundur lagi, berarti akhir Juli sudah harus siap ke BKN segala sesuatunya, berarti penilaiannya sekitar April dan Mei. Nanti akan ada waktunya kita mengumumkan jika sistem sudah ready, Bapak Ibu tidak usah mengirim lagi secara manual, tapi silakan didigitalkan dalam aplikasi yang sedang kita siapkan. ID yang sudah kita lakukan di tahun 2020, ini prosesnya ada 7 tahapan yang kita lakukan. Pertama, penghimpunan data guru, kita bersurat secara resmi yang dikeluarkan oleh Dirjen GTK, bahwasannya guru-guru yang sudah mengirimkan berkasnya ke LPMP ini sudah ya, dan akan masuk masa tugas, kita identifikasi yaitu kelahiran 60 dan 61, kita undang untuk mendigitalkan apa yang mereka sudah kirim ke LPMP. Yang digitalkan itu tentu saja harus memenuhi syarat, ada batas maksimal besarnya file yang masuk, kita sudah perhitungkan sedemikian rupa. Nah, kalau karya tulis bentuknya PDF, jika surat istilahnya itu ya, pengesahannya itu tidak bisa di PDF-kan, maka bagian dari itu bisa difotokan atau di-scan atau di-scan cam scanner atau bentuk-bentuk lain yang intinya itu bisa terlihat.
Jadi bukti fisik yang tapi terkait dengan karya ilmiah dan publikasi ilmiah itu di PDF-kan, kombinasinya pengesahannya jika tidak bisa di PDF-kan ya di foto atau di scan, yang penting bisa terlihat. Nah, disinilah guru berproses, di proses satu ini setelah kita bersurat, lengkap dengan petunjuk singkat pengisian Google Form-nya. Nah, ini setelah memasukkan ke Google Form, ini sebenarnya prosesnya tidak terlalu rumit, ini sederhana, tetapi di penilaiannya memang agak rumit. Jadi dalam jumlah kecil mungkin tidak masalah, tapi dalam jumlah besar akan menyulitkan tim sekretariat dan tim penilai. Karena 2 kali kerja. Data di sini ditransfer lagi ke sistem Simpak kita, kemudian nanti setelah ada penilaian baru keluar di EPAK. Nah, proses ini berlangsung, kita mengoptimalkan hal yang kurang di nomor telepon sekolahnya kita telepon. Guru yang bersangkutan ini kurang jelas dan seterusnya, ini kita maksimalkan sebelum proses penilaian. Ini yang kita lakukan sehingga pada proses penilaian nanti tidak terlalu banyak kendala. Nah, ini di proses ketiga, tim sekretariat memverifikasi data Dupak, memastikan data terbaca dan siap untuk diinput ke dalam aplikasi Simpak Guru. Jadi dari Google Form masuk ke Simpak Guru, kemudian serahkan ke tim penilai. Setelah ini rapi, tim penilai melihat, nah ini juga tidak serta-merta langsung rapi, memang ada komunikasi, konfirmasi, karena ada sentuhan-sentuhan manual di sana. Dari Google Form pindah ke aplikasi kita, itu ada sentuhan manual, jadi ada beberapa data yang mesti dikonfirmasi. Nah, ini dilakukan oleh proses penilaian oleh tim penilai di rumah masing-masing, kita berada juga di rumah masing-masing, tapi terkoneksi titik-titik tertentu kapan kita berdiskusi, kapan kita harus online secara Vicon, tetapi kalau by phone itu setiap saat selama proses penilaian, agar proses penilaian lancar, guru tidak dirugikan, dan penilaian akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tim sekretariat menginput data hasil penilaian ke dalam Simpak, dan proses selanjutnya memverifikasi hasil input ini secara berjenjang, kemudian ada proses pengecekan sampai ditandatangan oleh Pak Dirjen. Nah, outputnya adalah PAK bagi yang sudah memenuhi syarat, HAPAK bagi yang belum memenuhi syarat. Nah, ini pengiriman hasil penilaian ke pihak-pihak terkait dan ke data EPAK. Jadi guru bisa melihat apakah PAK-nya berhasil atau ternyata hasilnya masih HAPAK, berarti belum memenuhi syarat. Ini tadi gambaran secara visualnya, guru berkasnya disiapkan, kemudian masuk ke Google Drive yang kita siapkan, Edupak Guru, kemudian ini masuk ke tim sekretariat, dimasukkan ke aplikasi, kemudian dianggap rapi, dikirim ke tim penilai, nanti tim penilai akan mengkonfirmasi hal-hal yang mereka ragu, ini benar si ini yang punya, dan seterusnya, karena memang ada sentuhan-sentuhan manual yang perlu dikonfirmasi. Nah, hal ini rasanya sulit jika jumlahnya ribuan. Maka kita sedang mengembangkan Simpak yang full online. Yang target kita untuk kenaikan pangkat Oktober 2021 dan penilaian April dan Mei 2021 itu sudah ready. Ini yang kita lakukan, kemudian masuk ke Simpak, ke sistem kita, kemudian kita sampaikan ke EPAK dan guru bisa melihat posisinya atau hasil dari yang mereka kirimkan. Nah, ini ada syarat untuk masuk ke Google Form, guru-guru yang bersangkutan harus punya akun Gmail, karena untuk mempermudah proses masuk Google Form-nya. Ini yang ada catatan-catatan syarat-syarat file supaya tidak terlalu besar dan Bapak Ibu bisa mengunggah, upload ya, yang mengupload file PDF dan file-file yang dibutuhkan berkaitan dengan berkas yang sebelumnya itu secara manual dikirimkan, ini masuk ke digital. Nah, kelebihannya seperti disampaikan Prof. Tri tadi, ini mudah telusur, kalau ada masalah bisa ditelusuri, kecil kemungkinan ketelinsut, itu sangat kecil kemungkinan, kemudian jika ada kekurangan-kekurangan bisa dapat dikonfirmasi, dan
Jika ada nanti konfirmasi terkait dengan akuntabelnya, itu bisa kita telusuri di sistem. Nah, ini bentuk Google Form-nya, ada data pribadi si guru, data kepegawaiannya, kemudian nanti selanjutnya ada form-form berkaitan dengan syarat yang selama ini Bapak Ibu kirimkan secara manual dalam dupaknya. Kemudian ini yang terus diisi dan kita beri waktu, kalau nggak salah waktu itu 10 hari kalender ya. Dan alhamdulillah dari 48 yang mau akan pensiun, 40 itu mengajukan. Cuman memang baru 19 kemarin yang lolos karena memang yang lainnya belum memenuhi syarat. Ini yang dapat kami sampaikan, yang untuk pengawas akan segera kita respon setelah ini, apakah memungkinkan juga dengan target yang kami sampaikan. Tapi sampai sekarang memang PO Box belum kami tutup, sehingga berkas-berkas masih masuk. Nah, ini kemungkinan nanti kita bicara lagi dengan tim pengembang dan tim internal. Ini targetnya pengawas kapan kita bisa samakan dengan apa yang sedang kita rancang di guru ini. Demikian yang dapat kami sampaikan.